Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi, kepada keluarganya dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat pemirsa ngobrol bareng bersama Habib. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Habib Abdullah. Sehat, Habib? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih dalam yang kajian sama Habib. Obrolan kita ini tentang seputar puasa. Iya. Karena banyak sekali juga harus kita ketahui dalam berpuasa agar kalau saya berpikirnya itu puasa itu dapat diperintahkan kita menjalankan dan tujuannya yang luar biasa. La'alakum tattaqun. Iya, la'alakum tattaqun. Tapi kita sudah bahas puasa yang bagaimana yang bisa menuju ke situ. Iya. Gitu. Nah, kita yang orang awam, gitu, baiknya dalam bulan Ramadan ini, dalam kondisi kita yang berpuasa keseharian ini, kita harus mengisi dengan ibadah-ibadah apa aja, Bib? Ritual-ritual apa aja? Iya. Yang insya Allah itu mengarah dan memang ke arah tujuan la'alakum tattaqun. Iya. Gitu, Bib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara yang mulia dalam kondisi yang mulia dengan pembahasan yang mulia. Sebagaimana tadi Pak Haji Dodi sampaikan berkaitan apa sih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kayak gitu. Ya. Pertama adalah ibadah. Ibadah itu adalah ritual yang mana dilakukan oleh umat, yang mana hal tersebut itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ibadah. Dan sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah adalah kata lain adalah persembahan. Kata lain adalah persembahan. Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tiada lain adalah hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta bisa kita persembahkan untuk Allah. Bisa. Gitu. Yaitu hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Dimakan dengan perbuatan. Tidak dalam perbuatan. Jadi aplikasinya. Kayak gitu. Jadi ketika dia punya harta, ya dia dengan hartanya dia bisa ibadah. Dengan apa itu? Bersedekah, berinfak dan berbagi kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya. Nah, terus kemudian di situ adapun apa sih yang harus dilakukan khususnya di bulan suci Ramadan? Kita harus mengetahuinya pasti gitu supaya kita punya kualitas la'alakum tattaqunnya tadi itu. Pertama yang paling utama adalah Al-Qur'an. Jadi bulan suci Ramadan. Iya, karena pertama adalah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu pada bulan suci Ramadan. Kayak gitu ya, sampai ada istilah nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Itu adalah kaitan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan di luar Ramadan pun, sampai kata Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang kepadamu itu dan akan memberikan syafaat. Oleh karena itu jadi penolong kita. Oleh karena itu disebut Al-Quran imam kayak gitu. Oleh karena itu ya harus ditingkatkan bacaannya kayak gitu. Khususnya di bulan suci Ramadan. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, beliau itu kalau udah masuk daripada bulan suci Ramadan, maka seluruh kitab-kitab hadisnya ditutup. Iya, kita hadisnya ditutup, diganti kayak gitu, diganti kalau bahasa kita. Jadi yang dipelajari, yang diutamakan, yang dibaca hanyalah Al-Quran. Adapun Imam Syafi'i sendiri itu selalu setiap di bulan suci Ramadan 2 kali hataman. Berarti 60 kali hataman di bulan suci Ramadan, bukan 2 juz ya, 2 kali hataman. 2 kali hataman. Iya, di bulan suci Ramadan di setiap harinya. Jadi kalau di total setiap hari. Jadi bukan setiap bulan. Kali dua, berarti 60 hataman setiap harinya kayak gitu. Pertanyaannya kenapa mereka itu kok bisa dengan semangat? Pertama adalah beliau merasakan nikmatnya huruf per huruf. Kayak gitu, huruf per huruf. Kayak gitu. Jadi huruf per huruf, ayat per ayat, kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Tuhannya
oleh Allah Subhanahu wa taala, dia resapi, dia tadabbur di situ. Sehingga ketika bacaan demi bacaan dilantunkan oleh para pembaca gitu, para aulia sholihin, orang-orang soleh itu, maka di situ mendapatkan kenikmatan, sehingga ibadahnya itu tidak menjadi beban atas dirinya sebagaimana di episode yang sebelumnya gitu, karena ada kaitannya. Kalau yang awal itu pasti jadi beban Pak Haji, sampai jadi kebutuhan. Adapun beliau sampai mencapai tahap yang demikian itu dikarenakan udah namanya magom mahabbah, magom cinta. Bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yaitulah butuh yang namanya tahapan tersebut, baik khususnya yang masih awam itu sampai menjadi kebutuhan sampai menjadi kesadaran. Kesadaran pun ini semuanya sebagaimana Pak Haji pernah sampaikan bahwasanya dari yang namanya dasar, yaitu beban sampai jadi kebutuhan sampai dasar sampai jadi kenikmatan, itu semuanya butuh ilmu. Butuh ilmu. Iya. Kayak gitu. Tidak sia-sia. Iya, betul. Sampai pada koridornya ada tahapannya gitu. Kalau dia nggak mau mempelajarinya, ya maaf, mungkin sampai akhir hayatnya dia mengalami ibadah Ramadan ya begitu-begitu aja, standar-standar aja. Bahkan setiap kadang sebagian orang, ya udah Ramadan aja, besok saya nggak makan. Jadi menjadi beban dalam kehidupan, padahal di situ dilipat gandakannya amal. Kayak gitu sampai 70, sampai 1000, bahkan ribuan kali lipat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada puasanya. Sampai disebut an-naum mus-shaim, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya aja ibadah. Akan tetapi jangan dijadikan itu adalah hujjah sebagai dalil, akhirnya tidur aja. Ya kayak gitu, mana Qur'annya. Iya. Amin. Akan mengikuti kiat-kiat yang antum sampaikan. Amin. Ada mengisi di dalam Ramadan ini. Kalau hanya tidur aja, ya kalau bahasa istilah kita dulu di Jawa itu, ya sapi juga puasa model begini kuat, kan gitu. Sapi juga kuat, nggak harus manusia. Terus kemana Qur'annya, mana sholat tarawehnya, kemana dzikirnya, kayak gitu. Itulah hal-hal yang sifatnya harus kita perbaiki, khususnya untuk pembacaan Al-Quran. Adapun tata cara, setiap seseorang itu banyak punya metode. Ada juga setiap satu juz, yaitu di setelah sholat fardunya. Contoh ya, subuh dia 1 juz, ba'da zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, ba'dal isya atau setelah tarawih dia 1 juz. Berarti iya teknik. Jadi sehari dia bisa 5 juz, terus kemudian di seminggu Ramadan atau mungkin di 6 Ramadan belum sampai seminggu, maka dia udah hatam Al-Qur'an. Udah hatam Al-Qur'an di setiap minggunya. Jadi insya Allah di full Ramadan bisa 4 kali hataman. 4 minggu berarti 4 kali hataman, kayak gitu. Itu kan menarik gitu. Sebetulnya nggak akan jadi beban sih kalau memang dia punya kemauan kayak gitu ya. Karena apalagi terlebih sudah mendapatkan suatu kenikmatan, jadi tidak akan terasa bosan, tidak akan letih, tidak akan patah cinta, dan terasa kalau tertinggal malah dia akan terasa kecewa yang luar biasa. Sehingga tadi pertama memang segala sesuatu itu awalu takalluf. Ulama takalluf wa akhiruhu ta'alluf. Jadi pertama itu memang harus dipaksakan Pak Haji. Sehingga istilahnya itu nanti akan dia bisa menjadi terbiasa. Nah, kalau orang Jawa dulu bilang itu orang wong iso saka kulino. Orang bisa itu karena terbiasa. Nah, dengan keterbiasaan apa yang dilakukan, contoh baca Al-Qur'an. Waduh, ngelihatnya aja udah serem karena 30 juz. Nikmatin aja baca. Nikmatin baca kayak gitu. Nikmatin baca, maka insya Allah dia akan mendapatkan sampai yang namanya kebutuhan tadi itu. Ketika dia udah posisinya pertama jadi beban, terus menerus sampai jadi kebutuhan. Jadi dia ngerasa diri ada yang kurang kalau dia nggak baca Al-Qur'an. Sampai terus menerus sampai dia akan mendapatkan kesadaran. Kalau udah kesadaran sampai baru mendapatkan kenikmatan. Orang nggak akan bisa sampai mendapatkan kenikmatan baca Al-Qur'an tanpa melewati daripada itu. Tahapan tersebut. Baik, sedikit tentang adab berbuka puasa. Ini kadang-kadang nih ada yang udah berbuka nih kayaknya ke orang kesurupan atau orang yang lupa diri gitu. Gitu. Adabnya kan pasti Nabi ajarkan. Pasti. Bagaimana tuh Nabi mengajarkan? Pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa, para sahabat, para ahlul bait, para orang-orang soleh, para alim ulama itu selalu dengan tata cara yang tepat dan baik. Yang pertama adalah ketika udah mendekati daripadanya masuknya waktu daripada berbuka, dia duduk mungkin di tempatnya masing-masing. Mungkin di situ biasa ada hataman Al-Qur'an atau mungkin ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu selalu diulang-ulang. Jadi persaksian di situ berkaitan asyhadu alla ilaha illallah
wa anna bersaksian bahwasanya asyhadu alla, ya kalimat itu selalu juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu selalu doa-doa itu diutar sampai menjelang waktu, sampai tibalah waktu maghrib. Ketika adzan waktu maghrib, ketika langsung jangan buru-buru. Tapi ulama berpendapat sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah baru ambil kurma satu. Dari azan yang berkumandang. Iya, kayak gitu. Allahu Akbar. Langsung ambil. Jangan. Iya, itu kita harus bisa menahan. Oh, jadi iya, jangan kasih kesempatan liar untuk nafsu kita. Oke. Walaupun itu posisinya udah diperbolehkan. Tapi tata cara supaya mendapatkan kualitas dan martabat daripada puasa itu hendaknya ya tadi ketika asyhadu alla ilaha illallah baru dia ambil kurma satu baru dimakan. Sunnahnya kita ambil yang kurma. Bilangannya atau jumlahnya ya dari 1. Mungkin yang kurang suka 3, umumnya sunnahnya 7 atau 17 atau 27 terserah bebas. Intinya ganjil. Terus setelah itu mungkin dia bisa ambil manisan kayak gitu atau biasa air putih. Setelah itu dia berdoa. Nah, dia berdoa apapun hajatnya, apapun kebutuhannya, apapun yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kebutuhan dunia, kebutuhan hajat dan kebutuhan daripada akhiratnya tadi itu ya. Karena kalau cerita kebutuhan atau hajat seseorang itu nggak hanya cukup di dunia, melainkan hajatnya pun itu ya harus sampai akhirat kayak gitu. Karena nikmat dunia harus kita raih, ya nikmat akhirat juga harus kita nikmati insyaallah. Mungkin cukup insyaallah. Amin. Ya Allah. Nikmat sekali obrolan kita nih. Amin. Semakin itu semakin asyik nih. Iya pasti. Gitu. Tapi kita akan jeda dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Baik. Teruslah berpuasa, isilah dengan kebaikan-kebaikan dan ingat adab dalam berbuka tadi. Itu luar biasa. Itu beda sekali sama seperti yang saya dulu. Jadi begitu azan buka tapi ada tata caranya. Insya Allah. Dan puasa-puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama wujud fi hadzal yawm fi kulli yawmin syurana fi dunya akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antar rahim wa fi subhanakallahi tahiyatun fi salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.